Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Angkas 2040. Bagaimana kabarnya teman-teman sekalian? Semoga sehat selalu, semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga Allah memberikan rezeki yang berlimpah ruah kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Bagi yang belum subscribe, teman-teman, silahkan di subscribe dulu, karena subscribe itu gratis ya. Dan jangan lupa juga di like, share, dan juga komen. Untuk kedepannya kita bakal buat konten apa, atau ada yang perlu ditanyakan apa, bisa komen ya, nggak perlu ragu-ragu ya. Oke. Hari ini saya akan mengasah pisau saya nih, pisau sembelih saya. Bahannya D2 ini ya. Bentukannya seperti ini, 24 cm ya ini ya, spesialis tarikan. Ini udah saya flatin kemarin. Dia jadi, yang jadi kendala adalah dia susah banget dapetin ketajamannya ya. Biar kata udah halus, tetap dia kurang enak di selera saya ya. Ini selera saya, belum selera saya ketajamannya nih ya. Jadi saya akan coba mengasah, dapetin ketajaman yang sesuai selera saya. Dan hari ini saya akan nyoba pakai yang namanya teknik GSQ ya. Kalau GSQ itu kita bisa lihat di YouTube-nya beliau, Bapak Haji Sidik ya. Bisa langsung nonton ya ke situ yang pengen tahu tutorialnya ya. Saya cuma praktekin aja gitu. Jadi dia tekniknya seperti ini yang saya lihat ya. Dia gini, nyamping, dorong gitu. Jadi dia miring, nggak lurus, nggak gini ya, nggak gini, tapi dia gini ya. Itu sih yang saya lihat ya. Oh ya, sedikit informasi, baja B2 ini adalah termasuk golongan baja yang tahan karat ya. Tahan bukan berarti nggak karat ya. Jadi intinya dia karat tapi ketahanannya lumayan ya. Ini pernah saya buktiin waktu itu, saya nggak sengaja saya wrap ya, saya plastik wrap pakai minyak ya, minyak Singer, tapi saya masukin ke dalam botol yang dulunya bekas air gitu kan, botol semprot air gitu. Ternyata masih ada sisa-sisa airnya, dan kalau di baja-baja karbon ya, termasuk L6 dan lain-lain, itu karat ya. Tapi ini cuman enggak ya, ini dia cuman muncul bercak-bercak karat doang, tapi bukan bercak ya, kayak motif-motif gitu, tapi nggak ada tanda-tanda karat gitu, kayak kotor lah, kayak iler bekas-bekas iler seperti itu ya. Oke, kita coba kali ya langsung ya. Ini ketajamannya, bentar ya, saya ambil kertas dulu ya. Oke, ini di kertas seperti ini ya. Dia sebenarnya udah tajam, cuman mau kita rombak ulang ya, soalnya ketajaman ini belum selera saya ya, belum selera saya ini. Kalau saya yang ngeliat di sini ya, di tangan. Kalau di tangan udah enak banget ya, enak. Kalau nggak enak ya nggak enak gitu ya. Mau setajam apapun, sehalus apapun, kalau nggak enak di tangan saya ya nggak enak tetap ya. Oke, kita mulai dari grid dasaran ya. Grid dasarannya itu coarse ya, tentu saja. Kalau coarse ya seperti ini ya kurang lebih ya. Sebaiknya ini digeser dulu dikit ya. Oh iya, jangan lupa sediakan juga ini ya, nih semprotan air ya. Ini terus ini aja biar lebih enak. Nah, oke. Jadi cara ngasahnya Bapak Haji Sidik yang saya lihat di YouTube ya, beliau seperti ini ya. Taruh sini begini, agak miringin dikit ya, agak miringin dikit. Nah, dia seperti ini, agak direbahin tapi nggak terlalu rebah ya. Jadi hampir rebah lah, kurang lebih ya. Oke, lanjut nih, seperti ini dia. Kalau yang saya lihat ya, nah ini tinggal ngikutin alurnya aja sih sebenarnya. Ngasah seperti ini, enak ngasah seperti ini ya, karena dia gampang dapetin yang namanya mirror juga ya. Dan ke ujung tuh dia nyampe ya, ke ujung sini. Nih, ke ujung sini dia nyampe ya. Kita coba aja. Ini batu corundum dual grit, harus diairin sih harusnya nih. Disemprot, sering-sering semprot, soalnya cepet kering dia ya. Tuh. Nah, seperti itu. Itu akhirannya ya, biasanya tarikannya ya. Ntar saya ambil lap dulu dah. Oke. Lapnya dilap ya. Ya, kita cek di sini buru udah muncul belum ya. Kalau versi saya ini ada sedikit rombakan dari saya ya. Jadi cara ngasahnya seperti itu, tapi saya sampai keluar bur ya.
semprotannya. Nah, sudah lama tidak dipakai nih. Enaknya ngasah seperti ini cocok banget buat pemula ya. Jadi dia tuh narik ya, enak deh, tinggal tempelinnya begini tuh, ujung ke ujung tuh. Ini ujung, ini tangan di ujung sini. Nah ini tangan di sini ya, di ujung pisau. Tangan kiri di ujung pisau, tangan kanan di ujung gagang. Tarik, karena dia udah sesuai ya, matanya udah sesuai, jadi tinggal diterusin aja. Matanya udah kebentuk ya. Kalau belum bentuk mata ya sebaiknya dibentuk mata dulu ya. Kita coba lagi ya terus sampai keluar bur ya. Jadi kurang lebih yang saya tangkap dari videonya beliau ya seperti itu ya, dia ngasahnya ya. Kalau ada salah mohon dibenarkan ya, jangan dihujat. Sebaiknya dibenarkan. Ya kurang lebih seperti inilah yang saya lihat ya dari YouTube beliau. Jadi untuk ini kita harus sering-sering ya, sering-sering ngasah ya. Jadi sering-sering ngelatih sudut ya, jaga sudutnya. Jadi biar kita juga hasil asahannya nggak ngawur ya, matanya nggak bontang-bontang, nggak berubah-berubah matanya. Jadi dia full nih. Ini kayak gini nih setengah nih. Dia kemakan setengah karena flat ya, dan sudutnya dia hampir flat nih, nggak saya flatin. Tujuannya apa? Ini kan D2 ya, D2 itu kan keras ya, karena dia aja nggak disepuh kan. Jadi saya tujuannya biarin dia kan udah keras nih, kita ngejarnya ketajaman gitu. Jadi sudutnya ditidurin ya, hampir ditidurin ya. Jadi karena kita ngejarnya ketajaman bukan ketahanan, karena kalau ketahanan ini pisaunya udah tahan ya, ketajamannya ya. Maaf, agak geser ya, enggak deh. Jadi dia ngejarnya ketajaman ya, bukan ketahanan. Kalau ketahanan dia udah dapat dari sifat bajanya ya, kekuatan bajanya emang tajam ya, emang kuat ya kalau D2 ini. Coba, nah ini udah keluar burnya nih. Nah ini belum ya, ini di ujung-ujung udah ya, di ujung-ujung dia udah, di sini belum ya. Nah ini ujung sini udah. Harus sabar ya kalau ngasah itu, karena kalau nggak sabar ya mendingan suruh orang aja kalau gitu. Kalau nggak sabaran ya, harus sabar kalau ngasah tuh. Ini nggak saya rebahin ya, dia sesuai di sudutnya, karena emang udah enak nih ya, sudutnya udah pas gitu. Jadi nggak perlu saya rebah-rebahin segala ya. Ini kalau pakai pisau-pisau baja-baja yang nggak terlalu keras ya, baja-baja tradisional, wah ini udah keluar dari tadi nih, apa namanya, udah keluar burnya dari tadi nih gitu ya. Tapi karena ini bajanya keras ya, jadi agak susah ya, makanya saya kontenin. Jadi buat yang teman-teman yang ngasah susah ya baja-baja keras ya, sebaiknya pakai alat yang proper ya, karena kalau nggak proper lama banget ya saya ini. Tapi kalau buat pemula-pemula ngasah, sebaiknya jangan ngasah di baja modern dulu ya, pakai aja lokal atau nggak pabrikan deh. Coba dulu sampai dapet apa namanya, cara asah yang enak menurut kalian ya. Kalau udah dapet yang enak, baru boleh ngasah di modern ya, baja-baja modern. Karena susah ya, susah dia, jangan salah loh, susah banget ini.
dapetin itu karena lama ya. Dan kalau pemula kan biasanya belum bisa jaga ketahanan sudut ya, ketahanan sudut itu lama ya. Jadi ya sayang, yang ada sudutnya nggak stabil, ntar nggak tajam, lama-lama buang-buang waktu jadinya nggak tajam. Yang profesional lagi kadang pakai alat ya, kalau ngasah-ngasah modern seperti ini jarang dia pakai manual begini, kecuali finishing ya. Jadi harus ada sentuhan batunya tuh biar awet ya ketajamannya, biasanya sih begitu katanya. Kita lihat ini masih belum ya, dikit lagi. Mungkin biar nggak terlalu lama ya, saya skip aja kali ya ini ya. Biar cepet gitu kan, ntar tinggal tahap medium atau finishing ya. Kita coba-cobain batu, yang penting cocok masuk ke sini ya. Saya ada beberapa batu emang yang mau saya cobain ya. Oke, kita skip dulu. Oke, ini barusan saya keluar di ini ya, Makita ya, Makita 1200 ini. Hasilnya sih enak ya, seperti yang biasa saya pakai ya. Cuman saya tuh lagi pengen nyari yang lebih enak lagi. Kira-kira mentoknya enaknya itu pisau ini di mana gitu, di batu asa yang saya pengen ya, yang saya punya ya. Jadi saya mau coba nih di Goldfish dengan metode GSQ ini, karena kalau metode yang biasa saya pakai itu licin ya, dia ya licin, ketajamannya kalau di tangan tuh licin banget. Jadi saya mau nyoba nih pakai yang GSQ. Kira-kira gimana ya kalau pakai GSQ, metode GSQ, apakah akan enak atau enggak? Kita coba aja kali ya, langsung praktek ya. Oh ya, disclaimer, jadi saya ini sebenarnya bukan murid dari Babe Haji Sidik sebenarnya, cuman saya itu cuman penonton dan ya bisa dibilang murid online lah, karena saya belum pernah ketemu ya sama beliau ya. Dan saya pengen banget sebenarnya ketemu sama beliau, cuman emang belum ada waktu dan rezeki aja ya. Jadi ya, saya nontonin video beliau, cara beliau ngasah, sembelih, dan insya Allah saya amalkan juga ya, dan insya Allah sebagai amal jariah beliau lah. Oke, lanjut ya. Seperti biasa ini seperti ini. Ini suaranya udah enak ya, enak banget ini suaranya. Dan biasanya sih langsung agak-agak mirror ya kalau di sini ya. Kita coba aja ya. Biasanya sih beliau hitungan ya, pakainya hitungan ya, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, tarik. Nah, kita coba lihat ya, hasilnya udah berubah belum nih matanya. Ini hati-hati ya, hati-hati. Belum ya, tuh. Tapi matanya udah sedikit berubah ya, mirrornya ya, udah sedikit mirror. Tapi kita coba lagi. Satu, 2, 3, 4. Jadi sebenarnya ini kalau finishing gini jangan ditekan ya, jangan terlalu ditekan karena ini finishing hitungannya ya. Coba ya, kita coba. Nah ini udah agak mirror ya. Ya, ini sebenarnya air sih ini. Kalau disemprot hilang dia harus ya. Coba lap dulu ya. Tuh ya.
Dia udah agak sedikit mirror. Wah, ini udah enak nih, udah nancep nih. Seingat saya ini makin tinggi gritnya makin enak di tangan. Cuman saya tuh takutnya licin ya, licin gitu. Jadi saya tuh dari kemarin ragu kalau mau dibikin di setting licin ya untuk di setting grit tinggi untuk pisau ini ya. Tapi ya insya Allah sekarang akan saya coba ya. Dan tapi saya lupa soalnya di batu yang mana. Jadi kita coba aja ya bareng-bareng ya. Sekalian konten lah ya. Coba lagi. Kita ya seperti inilah dorongannya nih. Tuh ya. Tuh ya. Seperti itu ya caranya. Nah ini seperti ini, tarik atas terus turun, tarik seperti itu ya tariknya. Oh hasilnya enak ya, bagus ya. Kita coba. Udah enak nih. Kita dibaliknya ya, baliknya juga seperti ini ya. Nih hati-hati kena meleset, kena ini ya, tok gitu, bahaya. Nah seperti ini ya, nih tuh, ini saya perlambat. Ini seperti ini baliknya, jadi dia nggak lurus gini ya, tapi begini. Nah itu ya, seperti itu ya, seperti itu. Dan dia pasti akan ngikutin matanya ya, otomatis. Jadi sebaiknya presisi dalam membuat mata ya, jadi kita sisanya tinggal ngikutin aja gitu. Apalagi kalau finishing itu kerasa banget ya, karena kan dia nggak ditekan nih, jadi dia ngikut. Wah ngangkatnya tuh ngikut ya. Kalau misalkan matanya nggak rata ya, nggak presisi, nggak rata, maksudnya dari ujung sini sampai sini tuh nggak rata full gitu, pasti kerasa banget ya. Balik ya, belum terlalu mirror ya, bur juga belum terlalu kerasa. Agak susah ya, karena ini kan D2 ya. Kita coba lagi seperti ini, bisa gak ya? Semoga sih dapat ketajamannya ya, yang sesuai saya inginkan. Kalau nggak dapet nanti saya skip dulu, jadi saya kelarin videonya. Next kita coba di batu lain ya. Jadi biar nggak kepanjangan, video ini aja udah kepanjangan banget sih kayaknya. Tapi buat awalan ya nggak masalah lah. Kita coba ya. Ini dihilangin bisa ya tuh. Untuk kayak kotoran doang. Udah lumayan mirror sih sebenarnya, cuman masih kurang ya, karena burnya kurang keluar ya. Salah ini, jangan ditekan ya. Ini sebagai penahanannya, jadi biar nggak goyang-goyang gini atau nggak gini-gini ya. Coba ya. Terus ini lumayan seluruh ya, goldfish ini ya, betul goldfish. Grade-nya sekitar medium lah, medium sekitar 3.000 sampai 4.000-an ya. Ada juga yang bilang 5.000 ya. Ya tergantung lah, tergantung siapa yang bilang ya. Nih, seluruhnya lumayan ya, lumayan banget ya, seluruh dan hasil asalnya ya. Nah ini udah keluar nih, udah lumayan enak nih. Kita coba finishing langsung ya, terus kita tes biar nggak kelamaan. Dua, tiga ya biasanya sih, yang saya tangkap 3 ya, tarik. Nah 3 lagi di sini, jangan ditekan. Tarik lagi. Yang ini finishingnya yang saya tangkap, dan ya ada beberapa yang saya modif ya.
karena saya nggak bisa nangkap semuanya karena video ya. Kalau video tuh susah ya, harus jeli dan nggak semuanya dijelasin sih biasanya. Pasti beda guys, karena antara video dan langsung pasti akan lebih detail langsung ya, ngeliat langsung, padahal sama-sama beliau yang ngajar, sama-sama ilmunya sama, tapi kalau datang langsung itu beda ya, pasti ya bakal lebih cepat bisa juga ya, beda sama video ya. Sampai buring hilang ya ini ya, jangan ditekan makanya. Ini kita geser, singkirkan dulu. Nah, kita stropping ya, stropping, tarik. Enak ya kalau bila flat gini, stroppingnya tuh kerasa enak kayak gitu, asli ajib banget stroppingnya tuh. Nah, kita coba ya. Di tangan dia dapet sih, enak sih, cuman kurang ya. Ingat ya, ini bukan hasil akhir ya, saya masih perlu finishing juga ini, karena ini kurang maksimal ya, masih greges gitu. Nah, ini yang kurang, yang susahnya ya, jadi dia tuh bener-bener enggak terlalu rata ya, enggak ini, padahal burnya udah kelar, dia burnya udah kelar, tapi ya kayak gitulah. Ini penampakan ya. Burnya udah rata, burnya udah hilang, udah enggak bentang-bentang lagi ya, udah enggak di sisi kiri atau kanan, tapi tetep ya tuh susahnya tuh ya. Tapi kalau ke kertas ya lancar-lancar aja ya, kalau ke kertas tuh cuma masih terlalu kasar ya, ini bisa di finishing lagi sih. Tapi yang jelas ini kesimpulan saya kurang ya, kurang oke buat dipakai di saya ya. Jadi kemungkinan akan kita lanjut di next video kali ya, biar dapetin ketajaman yang oke gitu ya. Oke, mungkin cukup sekian ya di episode kita kali ini ya, kurang lebihnya mohon maaf.